Kemudian kalau kita misalnya selalu berada di dalam miskin saja, kadang-kadang yang Rasulullah miskin itu enggak enak. Miskin itu kalau tidak bisa kuat itu bisa jatuh kepada kekafiran. Godaannya banyak orang miskin. Tapi sama aja orang kaya jangan dikira mesti enak, tidak. Nanti saya tunjukkan. Jadi Al-Quran menjelaskan jikalau kita mendapat nasib yang kurang baik di dalam pandangan kita, maka kita belum tentu jelek untuk kita yang demikian itu. Jadi apa saja kalau kita mendapatkan kemiskinan aja itu belum tentu jelek. Bayangan kita yang sugih mesti enak, belum tentu. Saya sudah melihat tahun 1930 di negeri Belanda itu ada seorang profesor doktor kaya raya sebagai guru besar, punya segalanya, termasuk juga punya anak. Tapi dia jadi sedih, tidak bahagia hanya gara-gara punya anak yang tidak pintar. Loh, kesedihannya beda ya. Sedih tapi sedih bukan karena sing dipangan, tapi sedih karena duwe anak bodoh. Kira-kira ngomong profesor kok duwe anak bodoh. Kira-kira anak sapa iki? Kira-kira ngoten nggih. Kira-kira cemburu nih. Coba dilihat di sekolah mana pancet bodoh. Suwe-suwe isin tidak bisa mengatasi itu, lalu apa yang terjadi? Anaknya ditembak kepalanya. Ya ngocrot. Tembak kepalanya jarak dekat. Ya mati. Setelah meninggal dunia, lalu profesor ini jadi bingung juga. Akhirnya dia bunuh diri, menembak dirinya sendiri. 2 nyawa sekaligus gara-gara punya apa? Gara-gara malu punya anak yang tidak pintar. Loh, orang sugih. Orang sugih akhirnya gak bahagia. Gitu. Lah ya. Maka bagaimana kalau begitu? Maka akhirnya ada 2 pilihan. Jadi orang biasa sederhana bisa ibadah barokah, sembarangnya enak. Dengan dibandingkan dengan orang kaya tadi, pada akhirnya membunuh anaknya dan bunuh diri. Pilih mana itu? Halo? Pertanyaannya loro, milih liani. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita itu menerima kenyataan hidup, menerima takdirnya Allah itu harus kita terima dengan legowo. Baru itu akan muncul yang namanya kebahagiaan. Panjangan nggak akan bisa bahagia kalau panjangan tidak ridho dengan takdir Allah. Karena apa yang kita inginkan belum tentu berhasil. Saya dulu itu juga punya cita-cita, tapi tidak berhasil. Cita-cita saya itu tinggi. Karena saya sering membaca ayat itu begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, maukah kamu saya tunjukkan suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Allah bertanya. Jawabnya apa? Apa transaksinya? Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, wa tujahiduna, dan berjihad, berjuang fi sabilillah di jalan agama Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kamu ngerti. Akhirnya saya setting. Anak saya tak dadekno 2 ini. Anwal mal anfusi berarti ulama. Hartanya kudu sugih. Gembandani perjuangan. Wes tak pondokno kita di ulama. Di situ tak gembleng tak dadekno pengusaha ini sukses untuk membiayai. Dua-duanya kandas. Tidak berhasil. Itu berarti maunya kita, maunya manusia dengan maunya Allah itu beda. Halal bagaimana kan saya? Ya kita terima aja. Berarti saya kembali lagi kepada Quran surat 2 ayat 16 tadi. Sesuatu yang tidak kita anggap baik itu belum tentu jelek. Mungkin itu baik untuk kita, cuma kita nggak paham.
Loh, ini rahasia-rahasia di dalam kehidupan kita menggunakan Quran. Nah, profesor tadi kalau mau menyelesaikan dengan iman, selesai. Karena iman itu ketika mendapatkan sesuatu yang dianggap baik, disuruh bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak baik, disuruh bersabar. Nah, itu tidak ada pada profesor tadi. Maka profesor tadi menyelesaikannya bukan menyelesaikan dengan iman, tapi menyelesaikan dengan pikirannya saja. Fatal akhirnya. Nah, orang beriman itu tidak boleh begitu. Orang beriman harus mengacu pada Quran hadis. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita, taraktu fikum amro ini. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang pada keduanya, lan tadillu abada. Kamu sekali-kali tidak akan tersesat abadan selamanya. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab, kitab Allah wa sunnah Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul.